Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang distribusi Poisson, mulai dari definisi, teorema dan pembuktian, dan contoh soal yang berhubungan dengan distribusi Poisson. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu Ade Putri, Sahrul Gunawan, Devi Astika Fitri, Sylvia Novitasari, Fatma Indasari, Nur Haeda, dan Muhammad Ogi Irwan Saputra Tawulo. Distribusi Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi. Dikemukakan oleh Simon Denis Poisson 1781 sampai 1841, seorang ahli matematika bangsa Prancis. Distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random x dalam kurung x discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Peubah acak x dinyatakan berdistribusi Poisson jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk P dalam kurung X sama dengan peluang dari peubah acak X di mana X mengandung kejadian-kejadian X kecil sama dengan lambda pangkat X kali E pangkat minus lambda per X faktorial, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk teoremanya yang berbunyi, rataan varians dan fungsi pembangkit momen dari distribusi Poisson adalah sebagai berikut. Yang pertama, nu sama dengan lambda. Yang kedua, sigma kuadrat sama dengan lambda. Dan yang ketiga, mx dalam kurung t sama dengan e pangkat lambda dalam kurung e pangkat t kurang 1. Pembuktian teorema tentang distribusi Poisson. Yang pertama, kita akan membuktikan mu sama dengan lambda. Nah, berdasarkan definisi rataan diskrit, maka mu sama dengan EX sama dengan sigma X kali PX, sama dengan sigma X sama dengan 0 menuju hingga X kali lambda pangkat X kali E pangkat min lambda di per X faktorial, sama dengan sigma X sama dengan 0 menuju hingga X kali lambda pangkat X kali E pangkat min lambda di per X kurang 1 faktorial. Kemudian kita misalkan Y sama dengan X kurang 1 dengan batas-batas untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Dan untuk X sama dengan tak hingga, maka Y juga sama dengan tak hingga. Mu sama dengan EX sama dengan sigma Y sama dengan 0 menuju tak hingga lambda pangkat Y tambah 1 kali E pangkat min Y di per Y faktorial, sama dengan lambda dikali sigma Y sama dengan 0 menuju tak hingga lambda pangkat Y dikali E pangkat min lambda di per Y faktorial, sama dengan lambda dikali 1, atau mu sama dengan EX sama dengan lambda. Maka teorema 1 terbukti. Selanjutnya yang kedua yaitu pembuktian teorema sigma kuadrat sama dengan lambda.
Berdasarkan definisi varians, maka kita peroleh sigma kuadrat sama dengan var x sama dengan E kali x kuadrat dikurang E kali x kuadrat sama dengan E kali x kurang 1 tambah x dikurang E kali x kuadrat. Sehingga kita peroleh E kali x kurang 1 ditambah E kali x dikurang E kali x kuadrat. Sehingga berdasarkan nilai ekspektasi diskrit, maka kita peroleh E kali x kurang 1 sama dengan sigma x, di mana x kali x kurang 1 dikali P kali x sama dengan sigma x sama dengan 0 menuju tak terhingga, di mana x kali x kurang 1 dikali lambda pangkat x dikali E pangkat negatif lambda per x faktorial sama dengan sigma x sama dengan 2 menuju tak terhingga, di mana lambda pangkat x dikali E pangkat negatif lambda per x kurang 2 faktorial. Selanjutnya kita misalkan bahwa y sama dengan x kurang 2. Maka kita memiliki batasan-batasannya. Untuk x sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 0. Kalau untuk x sama dengan tak terhingga, maka y-nya sama dengan tak terhingga juga. Sehingga kita masukkan lagi ke dalam suatu rumus, di mana E kali x dikali x kurang 1 sama dengan sigma y sama dengan 0 menuju tak terhingga, di mana lambda pangkat y tambah 2 dikali E pangkat negatif lambda per x kurang 2 faktorial. Maka sama dengan lambda pangkat 2 sigma y sama dengan 0 menuju tak terhingga, di mana lambda pangkat y dikali E pangkat negatif lambda per y faktorial. Sehingga kita turunkan lagi sama dengan lambda kuadrat dikali 1. Nah, satunya itu dari lambda pangkat y dikali E pangkat negatif lambda per y faktorial, maka hasilnya 1. Sehingga lambda pangkat 2 dikali 1, maka hasilnya lambda pangkat 2. Sehingga sigma kuadrat sama dengan var x sama dengan tadi lambda kuadrat ditambah lambda dikurang lambda kuadrat, di mana lambda kuadrat dikurang lambda kuadrat, maka hasilnya habis sehingga sisa lambda. Jadi sigma kuadrat sama dengan var x sama dengan lambda, sehingga terbukti di mana sigma kuadrat sama dengan lambda. Selanjutnya yang ketiga, pembuktian teorema mx kali t sama dengan E pangkat lambda kali E pangkat t kurang 1. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen diskrit, maka kita peroleh mx kali t sama dengan sigma x E pangkat tx kali px sama dengan sigma x sama dengan 0 menuju tak hingga E pangkat tx kali lambda pangkat x kali E pangkat negatif lambda per x faktorial sama dengan E pangkat negatif lambda sigma x sama dengan 0 menuju tak hingga kali lambda kali E pangkat t kali x per x faktorial sama dengan E pangkat negatif lambda kali E pangkat lambda kali E pangkat t, sehingga diperoleh mx kali t sama dengan E pangkat lambda kali E pangkat t kurang 1. Di sini teoremanya terbukti. Selanjutnya contoh soal distribusi Poisson.
untuk contoh yang pertama, yaitu dalam sebuah majalah yang terdiri dari 120 halaman, terdapat 80 kata yang salah cetak dan berdistribusi secara acak dalam halaman majalah-majalah tersebut. Hitung probabilitas seandainya sebuah halaman majalah tersebut dibuka. A. Tidak terdapat salah cetak. B. 4 kata yang salah cetak. Kemudian penyelesaian. Diketahui nilai N-nya yaitu 80, P sama dengan yaitu 1/120. Nah, kita bisa menggunakan persamaan lambda sama dengan N kali P, maka didapat lambda sama dengan 80 dikali 1/120 sama dengan 0,67. Nah, untuk bagian A tidak terdapat salah cetak, maka X-nya sama dengan 0. Kita bisa menggunakan persamaan P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat minus lambda per X faktorial. Ingat bahwa nilai E itu 2,71828. Maka P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 0,67 pangkat 0 dikali E pangkat minus 0,67 per 0 faktorial. P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 1 dikali 2,71828 pangkat minus 0,67 per 1. P dalam kurung S sama dengan 0 sama dengan 1 dikali 0,512 per 1. Maka didapat nilai P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 0,512. Selanjutnya untuk bagian B, 4 kata yang salah cetak atau X-nya sama dengan 4. Menggunakan persamaan yang sama, yaitu P sama dengan X sama dengan 4 sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat minus lambda per X faktorial. Ingat bahwa nilai E itu 2,71828 dan nilai lambdanya yaitu 0,67. Maka P dalam kurung X sama dengan 4 sama dengan 0,67 pangkat 4 dikali E pangkat minus 0,67 per 4 faktorial. P dalam kurung X sama dengan 4 sama dengan 0,202 dikali 2,71828 pangkat minus 0,67 per 24. P dalam kurung X sama dengan 4 sama dengan 2,02 dikali 0,512 per 24. Maka didapat nilainya yaitu P dalam kurung X sama dengan 4 sama dengan 0,004. Selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu sebuah toko alat-alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL 40 watt setiap hari 5 buah. Permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson. A. Tentukan probabilitas penjualan paling banyak 2 lampu. B. Andaikan persediaan stok lampu sisa 3, berapa probabilitas permintaan lebih dari 3 lampu? Penyelesaian. Diketahui lambda sama dengan 5, E pangkat min 5 sama dengan 2,71828 pangkat min 5 sama dengan 0,00674. Penyelesaian. A. Paling banyak 2 lampu dalam kurung X sama dengan 0,1,2. P dalam kurung X sama dengan 0,1,2 sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai dengan 2. P dalam kurung X sama dengan X sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0 tambah P dalam kurung X sama dengan 1 tambah P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 0,125. Jadi, probabilitas penjualan paling banyak 2 lampu adalah 0,125. Selanjutnya, permintaan lebih dari 3 lampu. Dalam kurung X lebih dari 3, lebih dari atau sama dengan 3. P dalam kurung X lebih dari atau sama dengan 3 sama dengan 1 kurang sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3. P dalam kurung X sama dengan X sama dengan 1 kurang P dalam kurung X sama dengan 0 tambah P dalam kurung X sama dengan 1 tambah P dalam kurung X sama dengan 2 tambah P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 0,725
Jadi, andaikan persediaan stok lampu sisa 3, berapa probabilitas lebih dari 3 lampu? Jadi, probabilitas permintaan lebih dari 3 lampu adalah 0,735. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.